kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ya. Mister berharap anak-anak semua mengikuti ibadah kita walaupun lewat online. Oke? Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersenang-senang, sudah bersemangat. Ya, kita sudah berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, siapkan Alkitabnya. Bila perlu ambil catatannya, catat yang penting. Oke, jangan lupa. Ya, fokus terhadap firman Tuhan. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata semua. Ikutin Mister berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami masih Tuhan izinkan untuk boleh beribadah. Berkatilah ibadah kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman, berkatilah firman-Mu Tuhan. Lawatlah kami semua, anak-anak-Mu, supaya dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelumnya yuk mari buka Alkitabnya. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Adapun tema renungan kita di bulan ini, bulan Mei ini adalah Roh Kudus di dalam hidupku, ya. Nah, anak-anak, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri, ya. Pribadi dari Trinitas, yaitu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13, di situ Yesus menjelaskan pada waktu hari Pentakosta, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus berkumpul di sana menantikan janji. Ya, apa janji Yesus? Kalau anak-anak kita baca di dalam Yohanes 14, ayo buka kitabnya. Yohanes 14 dulu. Yohanes 14 ayat 15, kita lihat di situ sampai dengan ayat 20. Ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 anak-anak, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus disalibkan, Dia bangkit, Dia terus menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya bahwa Dia bangkit dari antara orang mati. Ya, kurang lebih Yesus ada bersama murid-murid itu 40 hari. Selama Yesus setelah Dia bangkit dari maut, bangkit dari kubur. Nah, anak-anak, setelah itu Yesus berpesan kepada murid-muridnya, inilah janjinya tadi, aku akan pergi kepada Bapa. Artinya Yesus suatu saat akan meninggalkan murid-murid itu. Ya, pada hari ke-40 di dalam Kisah Rasul, murid-murid itu pergi ke satu bukit, lalu murid itu menyampaikan mereka. Setelah itu, ya,
murid itu menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Terlihat oleh mata mereka, mereka melihat dan Yesus berkata, "Aku akan naik ke sana, tapi aku tidak meninggalkan kamu menjadi yatim piatu. Ya, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri." Itulah janji Yesus. Jadi, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, anak-anak, yang pertama tadi di dalam ayat ini, Roh Kudus itu berperan dalam hidup kita. Pertama yaitu menyertai kita, ya. Tuhan menyertai, Immanuel. Jadi peranan yang pertama adalah Roh Kudus adalah Immanuel dalam hidup orang percaya. Ingat anak-anak, kata Immanuel artinya Allah menyertai, ya. Sampai kapan? Dikatakan sampai selama menyertai kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah, hidup menjadi anak-anak. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu, ya, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Jadi yang kedua, Dia adalah menyertai kita. Yang kedua peranannya adalah supaya kita dibenarkan, ya. Jadi roh penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus itu adalah sebagai kebenaran. Di dalam kitab tulisan Paulus berkata, Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi tadi yang kedua adalah Roh Kudus sebagai kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus itulah menjadi jaminan bagi kita. Dia yang memberikan jaminan, ya, menjamin bahwa anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang percaya, apa tandanya, Mister? Apa jaminannya? Dikasihlah Roh Kudus, diberikanlah Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dalam kitab Korintus tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati, mengaku dalam mulut, ya, Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus itulah jaminan. Tahu anak-anak jaminan? Kalau anak-anak beli barang biasanya ada garansi 1 tahun, berarti dijamin setahun, yaitu barang itu tidak akan rusak. Kalaupun rusak akan diganti. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Bapa melalui Yesus Kristus sebagai jaminan. Maka ketika Yesus datang nanti, kita sudah punya jaminan itu. Ada meterai, tanda, stempel, ya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tandanya apa? Yaitu Roh Kudus. Yang ketiga anak-anak, di dalam ayat 25 tadi dikatakan Roh Kudus itulah sebagai penghibur, ya, yang diutus Bapa. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Jadi tadi Roh Kudus adalah kebenaran. Roh Kudus yang membenarkan, mengingatkan kita ketika kita berdosa, diingatkan, ditegur, ya, menyingkapkan kebenaran, mengajar kita ketika kita membaca firman Tuhan. Roh Kudus berperan memberikan pemahaman sehingga saya dan anak-anak mengerti firman itu,
Ya, dikatakan tetapi penghibur itu, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Jadi anak-anak, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan apa? Akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mengingatkan kita akan kebenaran firman, menegur kita ketika kita salah, mengingatkan dosa, ya, kalau kita berdosa, supaya kita meminta maaf, minta ampun kepada Tuhan, ya, sehingga kita kembali di dalam jalur kebenaran. Karena itu tadi, Roh Kudus itu kebenaran, ya, memberikan kebenaran dalam hidup. Di dalam ayat 26 sekali lagi dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus, anak-anak? Yaitu yang pertama, Yesus sampai mati di kayu salib menebus dosa kita. Roh Kudus itu mengingatkan ketika kita sedang susah atau anak-anak sedang sedih, Roh Kudus itu mengingatkan, menghibur kita. Ketika anak-anak sedang sakit, Roh Kudus itu mengingatkan, oh Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosaku. Bahkan melalui bilur-bilurnya aku disembuhkan. Nah, itu peranannya. Ketika anak-anak, ya, sedang berputus asa, Roh Kudus berkata, jangan berputus asa. Ketika takut, Roh Kudus berkata kepada kita, aku menyertai kamu, jangan takut. Ya, itulah yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup anak-anak. Ketika anak-anak mulai nakal, Roh Kudus ngomong, jangan nakal, kan anak Tuhan. Ya, ketika anak-anak pada ujian, waktu ujian, apalagi hari ini ujian, yang nggak jujur, Roh Kudus itu mengingatkan, jangan nyontek ya, isi yang benar. Roh Kudus pasti mengingatkan di hati kita. Ketika berdosa, berbohong dan lain sebagainya, maka Roh Kudus membimbing kita, berperan, mengingatkan, menyingkapkan segala dosa dan kelemahan. Hari ini Tuhan Yesus memberkati. Mari lipat tangannya, kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau berkarya, bekerja dalam hidup orang-orang yang percaya. Kami tidak perlu khawatir, anak-anak-Mu tidak perlu takut ya Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Selagi kami tetap di jalan-Mu, ada penyertaan-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Tuhan telah memberikan kebenaran kepada kami. Tuhan telah memberikan jaminan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau yang membenarkan kami, membimbing kami, mengingatkan kami Tuhan akan segala kesalahan kami, sehingga kami mengingat perbuatan-Mu yang besar yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati juga orang tua yang Tuhan menyertai anak-anak. Engkau berkati mereka, kalau ada yang sakit hari ini dalam nama Yesus, mari Tuhan tolong pulihkan mereka. Yang berputus asa, biar lewat kebenaran firman ini Tuhan, mereka punya pengharapan baru, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu beserta dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan orang tua kami, orang tua murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kami percaya Tuhan memberkati mereka. Berikanlah Tuhan penghiburan, kekuatan baru, bahkan bagi anak-anak didik kami ini Tuhan. Tuhan tolong mereka semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.